Baik anak-anak, kita lanjutkan materi masih elastisitas beta ke usaha atau energi pegas. Nah, usaha atau energi pegas itu seperti apa? Usaha disimbolkan dengan huruf W besar. Nah, energi yang dipakai di sini adalah energi potensial pegas atau EP. Cuma persamaannya mirip dengan energi kinetik, yaitu setengah mp kuadrat. Kalau energi potensial pegas di sini setengah dot k dot delta x kuadrat. Nah, ini persamaannya. Nah, tetapi persamaan ini pun bisa dirubah menjadi di sini atau W sama dengan EP sama dengan setengah dot F dot delta X. Bisa persamaan ini. Kenapa? Karena kemarin kamu ingat bahwa gaya pegas itu K dot delta X. Sedangkan yang di sini delta X-nya kuadrat, berarti bisa setengah K dot delta X dot delta X. Nah, K dot delta X-nya adalah F. Sehingga persamaannya bisa W atau EP sama dengan setengah F dot delta X gitu ya. Jadi boleh rumus yang atas atau rumus yang bawah. W di sini apa? Usaha. Satuannya adalah joule ya. Kemudian EP di sini apa? EP di sini adalah energi potensial pegas, satuannya juga sama joule. Delta X di sini adalah sama dengan delta L, yaitu apa? Pertambahan panjang ya. Mudah-mudahan jelas tulisan Ibu. Oke, nah ini ada contoh soal yang pertama. Panjang pegas 30 cm bertambah panjang 35 cm saat usaha 40 joule diberikan pada pegas. Berapa usaha yang diperlukan saat pegas bertambah panjang lagi menjadi 40 cm? Coba ya. Baik, kita selesaikan. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui di soal itu apa. Di soal disebutkan bahwa pegas panjang awalnya adalah 30 cm. Kemudian bertambah panjang XT-nya 35 cm setelah ada usaha gitu kan. Setelah ada usaha sebesar, usaha itu kan sama dengan energi potensial sebesar 40 joule ya kan, 40 joule. Nah, setelah diberikan usaha 40 joule, kemudian ada pertambahan panjang lagi di sini, yaitu XT2 sama dengan berapa tadi? 40 cm. Nah, yang ditanyakan berapa sih usahanya? Nah, ini usaha yang keduanya. Kan kalau tadi usaha 40 joule itu menyebabkan benda yang awalnya 30 cm bertambah panjang jadi 35 cm. Langkah pertama, kita cari dulu delta X dari data awal. Ya, data awal dengan 35 cm yang diberikan gaya 40 joule. Itu delta X sama dengan XT dikurangi X0, 35 dikurangi 35 cm. Sentimeternya dirubah ke meter jadi 5.10 pangkat min 2. Nah, langkah berikutnya adalah kamu mencari nilai konstanta pegasnya karena tidak diketahui. Langkah pertama, cari nilai konstanta pegasnya. W sama dengan K dot delta X. W-nya adalah W yang pertama atau W1 40 joule. Ya kan, 40 joule. Konstantanya ini yang ditanyakan, delta X-nya adalah yang ini. Ya, yang 5.10 pangkat min 2. Nah, ini pasti jadi penyebut sehingga K sama dengan 40 per 5.10 pangkat min 2. Atau di sini K sama dengan 40 bagi 5. 40 bagi 5 8, 10 pangkat min 2 dirubah dalam bentuk dot jadi 10 pangkat 2 berarti 8 dot 10 pangkat 2 atau sama dengan 800. K itu apa? Konstanta Newton per meter. Seperti itu. Nah, langkah kedua adalah kita mencari delta X2. Kalau tadi kan delta X
1 ya, nggak ditulis. Delta X2 yaitu X0 panjang pegas awal kan 30 cm. Nah, XT2 pegas bertambah 40 cm, berapa usaha yang diberikan? Nah, kita cari delta X2-nya. Jadi 40 dikurangin 30, delta X2. Ya, berarti 40 kurang 30 berarti 10 cm. Rubah ke meter berarti berapa? Dibagi 100 berarti 0,1 ya. 10 bagi 100 0,1 meter. Baru sekarang kita lanjut setelah langkah 1 ya, langkah 2 berarti kita ke langkah 3 terakhir. Langkah terakhir mencari W2 atau energi potensial kedua ya. Energi potensial kedua. Kalau tadi 47, nah sekarang berapa? Nah, W2 sama dengan K dot delta X2. Kalau nilai K kan sudah ketemu tadi. Berapa nilai K? 800 ya kan. Nah, nilai K itu sama saja ya. Yang berubah kan hanya usahanya berapa. Untuk K itu kan sama. Berarti W2 sama dengan K-nya 800 dot delta X2-nya 0,1 dikali 0,1. Coret 1, 800 kali 0,1. Nolnya coret, ini hilang, berarti 80 kali 1 berarti 80. Oke, kita lanjutkan ke susunan pegas. Susunan pegas itu bisa disusun secara seri dan juga secara paralel. Kalau digambarkan, kalau dua pegas, contohnya misalkan ini dua pegas disusun secara seri, nah ini seperti ini ya. Seperti ini, terus aja kalau ada saat nambah lagi seperti ini, terus aja. Jadi disambung ya, berbaris gitu. Nah, kalau ini paralel seperti ini, jadi dideret seperti ini. Ya, dideret. Ada 2, ada 3 dan seterusnya, dideret seperti ini. Nah, apa yang harus kamu pahami dari susunan pegas secara seri dan paralel, bahwa untuk yang seri F itu sama. Jadi gaya yang diberikan di sini atau beban yang diberikan di sini sama diterima oleh pegas pertama dengan juga pegas kedua ya. Jadi ini cirinya untuk seri. Kemudian berbeda dengan paralel. Kalau paralel ya, untuk gaya di masing-masing pegasnya berbeda, tetapi pertambahan panjangnya di sini sama. Sehingga di sini delta X itu sama ya. Nah, tetapi F-nya yang berubah atau yang berbeda. Kemudian bagaimana dengan konstanta pengganti atau konstanta totalnya? Karena di seri ataupun di paralel kan kita harus tahu ya, bagaimana sih konstanta pengganti atau konstanta totalnya. Nah, ini konstanta pengganti atau konstanta seri atau konstanta total ya. Itu 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk konstanta pengganti dari paralel adalah tinggal jumlahkan saja. K paralel atau K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Ketika ditanyakan delta X gitu kan ataupun F, bisa kamu gunakan rumus dari hukum dari gaya pegas. Baik, perhatikan contoh soal untuk pegas yang disusun seri. Ada 2 pegas yang disusun seri. Konstanta pegas pertama 200 Newton per meter, konstanta pegas kedua 300 Newton per meter, digantungkan beban dengan massa 10 kg. Tentukan A konstanta total atau konstanta pengganti ya dari 2 pegas ini, dan B pertambahan panjangnya. Nah, berarti untuk seri kita gunakan rumus yang 1 per KS gitu. Penyelesaian, berarti kita lanjutkan, kita cari di sini seri ya, secara seri. Secara seri berarti 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. 1 per KE sama dengan 1 per K1 nya itu tadi berapa? 200 200
ditambah K2-nya 300, 1 per 300 sama dengan di sini kita cari lagi. Kita cari nilai KPK penggantinya, berarti 600 ya, 600 bagi 200, 3 kali 1 3 ditambah 600 bagi 300, 2 dikali 1 2, berarti berapa? 3 tambah 2 adalah 5 per 600. Nah, karena yang ditanyakan KS, maka kita balik KS per 1 sama dengan 600 per 5, berarti 600 per 5, berarti berapa? 60 bagi 5 aja 12, berarti 120 Newton per meter. Nah ini ya, baru konstanta penggantinya. Nah yang B, pertambahan panjangnya delta X atau delta L. Kamu bisa dapatkan dari hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dot delta X. Delta X bisa diganti dengan delta L. F-nya berapa? Kamu perhatikan di sini masanya 10 kg, berarti F itu gaya berat, di mana M dikali G. M-nya berapa? Di sini 10, ya kan? M-nya 10. Percepatan gravitasi sudah tetapan 10 atau 9,8. Nilai konstantanya sudah ketahuan berapa di sini? 120, ya kan? 120 dot delta X di sini, delta X. Berarti 10 kali 10 100. Berarti 120 dot delta X. Berarti delta X sama dengan 100 per 120. Delta X sama dengan 100 dibagi 120. Udah cari sendiri berapa meter. Oke? Mudah-mudahan paham. Nah, berikutnya contoh soal kedua ya. Ini pegas yang disusun secara paralel, di mana pegas pertama sama dengan yang tadi seri 200 Newton per meter konstantanya, dan pegas kedua 300 Newton per meter dan digantungi beban yang sama yaitu 10 kg. Yang ditanyakannya pun sama, konstanta total atau konstanta yang diparalelkan dan pertambahan panjang atau delta X-nya. Penyelesaian, berarti konstanta pengganti atau konstanta totalnya yang diparalelkan, tinggal K1 ditambah K2 ya. K1 nya berapa? 200 ditambah K2 nya 300, berarti berapa? 500 Newton per meter gitu. Nah, sekarang yang kedua, ini kan yang A ya. Yang A tadi apa ini? Konstanta yang diparalelkan ini. Sekarang yang kedua atau yang B yang ditanyakan itu mencari delta X atau pertambahan panjang. Sama ya rumusnya, hukum Hooke, F sama dengan K dot delta X. F-nya adalah M kali G ya, K-nya 500, delta X ini yang ditanyakan. Delta X yang ditanyakan. Nah, M10 G10 dot 500 sama dengan 500 dot delta X. Berarti di sini delta X sama dengan berapa ini? 10 kali 10 100 per 5